Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian semuanya? Alhamdulillah, bersama titian ilmu. Allahu Akbar. Baik, kita sedikit mereview pelajaran kita yang kemarin ya. Kita kemarin sudah mempelajari tentang iman kepada malaikat Allah. Jadi anak-anak kelas 3B, di pelajaran ketiga hari ini, iman kepada malaikat Allah sebenarnya sudah kita pelajari ya di pelajaran yang kemarin-kemarin. Cuman Mister di sini akan sedikit mengulas sedikit aja. Nah, seperti yang kalian lihat ada di dalam gambar tersebut, ada gambar Bapak Guru bersama murid-muridnya di kelas sedang pelajari tentang iman kepada malaikat Allah. Noval dan teman-temannya sedang menghafal nama-nama malaikat. Mereka juga mempelajari sifat-sifatnya. Pelajaran yang sedang mereka pelajari hari ini yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Baik, untuk pelajaran iman kepada malaikat Allah, baca dan pelajarilah materi pada pelajaran berikut ini. Di gambar peta konsep ya, seperti halnya teman-teman yang bagaimana teman-teman melihat, itu dijelaskan ada iman kepada malaikat Allah, membahas tentang pengertian malaikat, jumlah malaikat yang wajib diketahui, tugas para malaikat, sifat-sifat malaikat, hikmah iman kepada malaikat. Adapun jumlah malaikat yang wajib diketahui itu ada 10 ya anak-anakku sekalian. Pertama ada Jibril, kedua Mikail, tiga Israfil, keempat Izrail, kelima Raqib, keenam Atid, ketujuh Munkar, kedelapan Nakir, 9 Malik, ke-10 Ridwan. Nah, keyword kita untuk hari ini adalah kata kuncinya hari ini iman, malaikat, cahaya, gaib, taat, jujur, amanah. Harapannya setelah anak-anakku sekalian sudah mengetahui peta konsep pelajaran 3 kita hari ini tentang iman kepada malaikat Allah, harapannya adalah anak-anak nanti bisa mampu bersikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, Mister akan lanjutkan kembali ya. Di bagian ayo mengamati, amatilah kegiatan-kegiatan temanmu. Di antara temanmu ada yang rajin beribadah, ada pula yang hanya senang bermain seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Seperti halnya kemarin kita sudah bahas. Karena kita sudah bahas, kita gak perlu membahas kembali, kita lanjut saja untuk mengulas-ulas kembali. Oke, Mister akan lanjutkan ke bagian A. A, apa itu malaikat? Selain menciptakan makhluk yang terlihat, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk yang tak terlihat. Ya ini, salah satunya adalah malaikat. Nah, kira-kira apakah kamu pernah membaca buku tentang malaikat? Kalau misalnya teman-teman memang sudah pernah membaca buku tentang malaikat, tentunya tahu ya apa itu malaikat. Nah, kalau di buku mapel kita hari ini, menurut pengertiannya adalah malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, diraba, maupun didengar. Jadi jauh sekali seperti kita ya. Kalau kita butuh makan, butuh minum, dan butuh yang lain ya. Kalau di sini malaikat tidak dapat dilihat, diraba maupun didengar. Nah, malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak pernah ingkar. Malaikat sangat patuh terhadap perintah Allah. Nah, walaupun gaib, kita sebagai hamba Allah wajib beriman kepada malaikat. Itu ya anak-anakku sekalian ya. Oke, mari kita lanjutkan kembali karena ini sekedar mengulas ya. Lanjutkan kembali. Ya, oke. Kita masuk ke bagian B. Jumlah malaikat yang wajib diketahui. Berapakah jumlah malaikat Allah? Selain Allah Subhanahu wa taala, adakah makhluk yang mengetahuinya? Nah, jumlah malaikat sebenarnya banyak sekali ya, anak-anakku sekalian ya. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui jumlahnya. Seperti seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudatsir surat Al-Mudatsir 74 ayat 31. Seperti di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Artinya, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu
dalam kurung malaikat, kecuali dia sendiri. Al-Quran surat Al-Mudassir 74:31. Nah, dari sekian banyak malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya 10 malaikat saja yang wajib kita ketahui. 10 malaikat tersebut adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, adapun tugas daripada malaikat seperti halnya di halaman 29 sudah jelas ya, di situ dijelaskan nomor 1, di situ ada nama malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nomor 2, malaikat Mikail, tugasnya membagi rezeki dan mengatur turunnya hujan. 3, Israfil, meniup sangkakala pada hari kiamat dan pada saat bangkitnya manusia dari alam kubur. Keempat, ada Israel, mencabut nyawa semua makhluk hidup jika sudah menemui ajalnya. Kelima, Raqib, mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang kelima, Atid, mencatat amal perbuatan buruk manusia. Ketujuh, Munkar, menanyai manusia saat di alam kubur. Nakir, menyiksa manusia saat di alam kubur. 9, menjaga malaikat Malik, menjaga atau mengawal pintu neraka. Ke-10, Ridwan, menjaga atau mengawal pintu surga. Nah, itu anak-anaknya di bagian yang C. Nah, baik. Sekarang kita coba masuk ke bagian yang D. Sifat-sifat malaikat. Secara garis umum, sifat-sifat daripada malaikat ini ada 6 ya, anak-anakku sekalian. Yang pertama, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Kedua, malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki dan tidak pula perempuan. Keempat, malaikat selalu tunduk dan patuh menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, malaikat tidak pernah menentang perintah Allah. Keenam, malaikat mampu berubah wujud seperti manusia atas izin Allah. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke ya. Nah, terakhir di bagian yang E ini anak-anak ya, akhirnya kita mengetahui hikmah iman kepada para malaikat. Yang pertama, menambah keyakinan akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketiga, selalu terdorong untuk melakukan perbuatan baik. Keempat, selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Kelima, merasa takut ketika akan melakukan perbuatan maksiat. Nah, itu sudah sekedar ulasan di pelajaran kita hari ini. Anak-anak nanti di rumah rangkumannya dibaca kembali ya. Rangkumannya tolong dibaca kembali, kamus-kamus istilahnya juga tolong dibaca. Terus untuk yang terakhir, Mister akan memberikan tugas ya, memberikan tugas kepada teman-teman untuk mengerjakan di bagian evaluasi pelajaran 3 kita, bagian A, B, dan juga bagian C-nya. Yang terakhir di halaman 40. Baik, untuk sementara mungkin itu dulu yang bisa Mister berikan. Baik buruknya, ketika ada baiknya semua datang dari Allah. Kalau ada buruk, murni kesalahan dari Mister sendiri. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.